Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul presentasi dampak sosial dan lingkungan akibat kegiatan industri pertambangan. Next. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Yohanes Gilbertus Sela dengan NIM akhir 21045, ada Gabriel Jovan Handoko dengan NIM akhir 21018, dan ada Billy Pasimayeku dengan NIM akhir 21054, ada Faisal Wewengkang dengan NIM akhir 21048, dan ada Muhammad Faruk dengan NIM akhir 2041. Next. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri pertambangan. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya penilaian dampak sosial dalam mengelola dampak tersebut. Nah, kemudian pentingnya industri pertambangan yaitu sumber ekonomi. Industri pertambangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan menyediakan bahan baku untuk berbagai sektor. Kemudian dampak negatif yaitu aktivitas pertambangan dengan menimbulkan berbagai dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Next. Kemudian yaitu ada proses penilaian dampak sosial atau SIA. Pertama, definisi SIA merupakan metode untuk memprediksi dan mengelola dampak sosial dari proyek pertambangan. Nah, kemudian ada komponen SIA, yaitu mencakup analisis politik, ada sejarah SIA, dan pendekatan partisipatif. Kemudian ada tujuan SIA, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak sosial. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Jovan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat SIA. Awal mula SIA itu di tahun 1970-an. SIA mulai digunakan sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dari proyek-proyek besar, termasuk industri pertambangan. Integrasi dengan EIA awalnya, SIA sering digabungkan dengan penilaian dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak proyek. Selanjutnya mengenai evolusi SIA, pada tahun 1980-an hingga 1990-an, SIA berkembang dengan fokus yang lebih besar pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ini mencakup analisis yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan penggunaan metode yang lebih partisipatif. Pada tahun 2000-an hingga saat ini, SIA menjadi praktik standar dalam banyak proyek industri dengan penekanan pada inklusi pemangku kepentingan dan integrasi pengetahuan lokal serta tradisional. Next. Selanjutnya masih mengenai sejarah SIA. Berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi SIA sebagai bagian dari panduan mereka untuk proyek-proyek besar. SIA diakui sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa proyek-proyek besar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Next. Materi selanjutnya itu mengenai metode dan model SIA. Yang pertama itu ada metode teknis, ya dan terbagi menjadi analisis kuantitatif dan survei dan studi kasus. Analisis kuantitatif yaitu menggunakan data statistik untuk mengevaluasi dampak sosial seperti perubahan populasi, tingkat pengangguran, dan kesehatan masyarakat. Sementara survei dan studi kasus yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang dampak sosial. Selanjutnya itu ada pendekatan partisipatif yang terbagi menjadi keterlibatan masyarakat dan pengetahuan lokal. Keterlibatan masyarakat maksudnya yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam proses SIA untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka diperhitungkan.
dan mengadakan pertemuan komunitas, diskusi kelompok terfokus, dan konsultasi publik. Pengetahuan lokal mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional tentang ekosistem dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi SIA. Next. Model SIA terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama model deskriptif, yaitu model yang menggambarkan kondisi sosial saat ini dan memprediksi bagaimana proyek akan mengubah kondisi tersebut. Yang kedua yaitu model prediktif, yaitu menggunakan data historis dan metode statistik untuk memprediksi dampak sosial masa depan dari proyek. Yang terakhir yaitu model evaluatif, yang di mana model ini menilai efektivitas dari langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya itu adalah integrasi SIA dan EIA. Kombinasi metode teknis dan partisipatif untuk memberikan pandangan holistik tentang dampak proyek. SIA dan EIA sering dilakukan bersamaan untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan dikelola dengan baik. Baik, kemudian kita masuk ke dalam dampak sosial pertambangan. Yang pertama itu migrasi, perpindahan penduduk. Pembangunan tambang sering menarik pekerja dari daerah lain, menyebabkan migrasi masuk yang signifikan. Dampak pada komunitas lokal. Yang pertama itu perubahan komposisi demografis dapat menyebabkan ketegangan sosial dan budaya antara pendatang dan penduduk asli. Kemudian perubahan mata pencaharian. Yang pertama yaitu dari pertanian ke pertambangan. Banyak penduduk lokal yang sebelumnya bergantung pada pertanian atau kegiatan tradisional lain beralih ke pekerjaan tambang. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan yang tinggi pada industri tambang dapat membuat komunitas rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan penutupan tambang. Kemudian masuk ke kesehatan dan keselamatan. Yang pertama, paparan zat berbahaya. Pekerjaan tambang dapat menyebabkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan kondisi kerja yang beresiko, mempengaruhi kesehatan pekerja. Kemudian fasilitas kesehatan. Adanya tambang dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan layanan medis di daerah sekitar tambang. Kemudian infrastruktur dan layanan publik. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Aktivitas pertambangan dapat memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit yang dapat bermanfaat bagi komunitas lokal. Kemudian yang kedua, tekanan pada layanan publik. Migrasi masuk yang signifikan dapat memberikan tekanan tambahan pada layanan publik yang ada seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Kemudian kita masuk ke praktik saat ini dan kebutuhan standar. Yang pertama itu variasi praktik SIA. Yang pertama praktik yang beragam. Penerapan SIA dalam proyek pertambangan sangat bervariasi tergantung pada lokasi, skala proyek, dan peraturan lokal. Kemudian yang kedua, standar yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam standar dan metode SIA dapat mengakibatkan hasil yang tidak berkomprehensif dan kurang efektif dalam mengelola dampak sosial. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan standar. Pedoman internasional. Adopsi pedoman dan standar internasional seperti yang diterbitkan oleh Bank Dunia, IFC, dan organisasi lain untuk memastikan konsistensi dan kualitas SIA. Kemudian kerangka regulasi. Perlunya pengembangan kerangka regulasi nasional yang kuat untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan SIA dalam industri pertambangan. Rekomendasi pengembangan pedoman. Mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan SIA yang mencakup semua aspek dampak sosial. Kemudian peningkatan kapasitas, melatih profesional SIA, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan dan mengawasi SIA secara efektif. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan. Meningkatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dalam proses SIA. Kemudian pemantauan dan evaluasi.
menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak sosial dijalankan dengan baik dan efektif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Billy Pasimengeko. Ya, baik. Selanjutnya itu ada pengetahuan ekologis tradisional. Di mana untuk secara definisinya sendiri, pengetahuan ekologis tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh komunitas lokal dan adat melalui hubungan jangka panjang mereka dengan lingkungan alam. Nah, di mana pengetahuan ini mencakup cara-cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam, memahami ekosistem, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada integrasi dalam SIA, di mana penggunaan pengetahuan lokal, yang di mana memanfaatkan pengetahuan ekologis tradisional untuk meningkatkan kualitas analisis dampak sosial dan lingkungan. Lalu yang kedua itu keterlibatan masyarakat adat, di mana melibatkan komunitas adat dalam proses SIA untuk memastikan bahwa pengetahuan dan perspektif mereka dihormati dan dipertimbangkan. Kenapa harus melibatkan komunitas adat? Biar tidak terjadi kayak masalah yang sering kita hadapi itu seperti penolakan pembangunan daerah pertambangan, yang di mana salah satu contohnya itu di eh, daerah Flores ya, yang dulu terkait batu gamping. Nah, itu karena tidak adanya keterlibatan masyarakat adat di situ dalam prosesnya ini. Lalu yang selanjutnya itu ada pemetaan partisipatif. Menggunakan metode pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi area penting secara ekologis dan budaya menurut komunitas lokal. Nah, contoh praktis, nah di mana itu pertama ada pengolahan hutan. Menggunakan metode tradisional dalam pengolahan hutan yang telah terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lahan. Lalu yang kedua itu pertanian berkelanjutan, di mana mengadopsi teknik pertanian tradisional yang selaras dengan ekosistem lokal, pelindungan sumber daya air, yaitu menghormati dan melindungi sumber-sumber air yang dianggap suci oleh komunitas adat, yang juga berfungsi sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Yang dimana salah satu permasalahannya itu paling sering dia sumber air ini ya, yang terjadi di mana kan tidak semua daerah itu punya banyak sumber air itu ya. Nah, contoh yang terutama yang saya sebutkan tadi yang di daerah tambang Batu Gamping yang ada di Flores tuh, karena memang untuk di daerah sana eh, cukup kering, untuk bisa dibilang cukup kering lah, curah hujan yang rendah. Lalu manfaat integrasi. Yang pertama, penghormatan terhadap budaya. Mengakui dan menghargai kontribusi pengetahuan tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua itu keberlanjutan, meningkatkan keberlanjutan proyek pertambangan dengan mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mempertahankan cara-cara hidup tradisional yang berkelanjutan dan selaras dengan alam. Baik, untuk berikutnya itu tantangan dan peluang. Di mana tantangan dalam Asia itu yang pertama itu keterbatasan data, di mana akses data, kesulitan dalam akses data sosial dan lingkungan yang akurat dan up to date. Nah, dan hal ini di bisa kita lihat ya di negara kita juga, akses data yang terjadi ini di mana cukup kurang karena tenaga kerja yang kita punya dalam bidang ini tuh sedikit gitu, tidak banyak gitu. Lalu yang berikutnya ada kualitas data. Kualitas data yang tersedia seringkali tidak memadai untuk analisis yang mendalam. Nah, kualitas data ini mungkin lebih seperti ke teknologi jaringan gitu ya, di mana di Indonesia ini tidak semua mempunyai jaringan yang bagus gitu, sehingga data yang tersedia pun kualitasnya tidak sebagus yang diharapkan. Lalu kedua itu partisipasi masyarakat. Yang pertama keterlibatan rendah.
tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses SIA karena kurangnya kesadaran atau kepercayaan. Lalu yang kedua, ketidakadilan sosial, di mana ketidakmerataan dalam keterlibatan pemangku kepentingan, terutama kelompok-kelompok rentan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Faruk. Lanjut tantangan peluang. Yang pertama itu kompleksitas regulasi dibagi menjadi dua, yaitu peraturan beragam. Yaitu variasi dalam peraturan dan persyaratan SIA antar negara dan wilayah dapat menyulitkan penerapan yang konsisten. Yang kedua, pengawasan lemah, yaitu kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dapat mengurangi efektivitas SIA. Lanjut ada biaya dan waktu. Yang pertama, keterbatasan anggaran. SIA yang komprehensif sering membutuhkan anggaran yang besar yang bisa menjadi kendala terutama bagi perusahaan kecil. Yang kedua, waktu yang diperlukan yaitu proses SIA yang panjang dapat memperlambat pelaksanaan proyek. Next. Lanjut ada praktik saat ini dan kebutuhan standar. Rekomendasinya yaitu yang pertama pengembangan pedoman, yaitu mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan SIA yang mencakup semua aspek dampak sosial. Yang kedua peningkatan kapasitas, yaitu melatih profesional SIA dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan dan mengawasi SIA secara efektif. Yang ketiga keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu meningkatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dalam proses SIA. Dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi, menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak sosial dijalankan dengan baik dan efektif. Next. Peluang dalam SIA. Yang pertama itu penggunaan teknologi, itu data GIS dan remote sensing, penggunaan teknologi GIS, Geographic Information System, dan remote sensing untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan dan sosial. Dan platform digital itu pengembangan platform digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan konsultasi publik secara lebih luas. Lanjut ada pendekatan inklusif, yaitu peningkatan partisipasi yang mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, LSM, dan akademisi. Lanjut penghargaan terhadap pengetahuan lokal, mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional dalam proses SIA untuk meningkatkan relevansi dan berkelanjutan. Next. Peningkatan kapasitas. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan, yaitu mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas profesional dalam melaksanakan SIA. Yang kedua, kolaborasi antar sektor, yaitu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pelaksanaan SIA. Lanjut ada standar internasional, yaitu yang pertama adopsi standar global, itu mengadopsi standar internasional seperti yang ditetapkan oleh IFC, Bank Dunia, dan organisasi lainnya untuk memastikan konsistensi dan kualitas SIA. Dan penegakan hukum yang lebih kuat, yaitu mendorong penegakan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hasil SIA diterapkan dengan benar. Next. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.